Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darb, ya ahlal batin, ya ahlal nuba, ya ahlal nur, bijahi wa bibarakatil awliya'i wa syuhada'i wa salihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah min ghara'ibi khalqillah. Al-Fatiha. Nuqaddimu thawaba ila hadratir ruha liman ijtama'na hahuna bisababiha wa liajliha. Syai'un lillah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ba'd. Keluarga umangku ta'aziyah yang saya hormati, Bapak Imam Masjid Jami Al-Huda Pasar Cita yang tadi sudah menyampaikan sambutan mewakili keluarga yang kita hormati, Bapak Imam Masjid Nur Huda, Bapak Imam Uswatul Hasanah, Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, jamaah hadirin hadirat al-mu'azzin wal mu'azziyat yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Tadi yang dari keluarga menyampaikan kepada saya, kalau boleh Ustaz, materi yang 33 hari yang lalu itu dilanjutkan kembali. Saya masih mau cari-cari materi yang 33 hari yang lalu tentang apa? Tentang hubungan orang yang hidup dengan orang yang meninggal. Hubungan yang mati dengan yang hidup dengan yang mati. Berarti kalau kelanjutannya habis. Tapi Pak Imam Masjid Jami Al-Huda itu mengatakan nanti Pak Ustadz jelaskan hubungan anak dengan orang tua, baru hubungan orang mati dengan orang hidup. Berarti mesti 2, tambah yang tadi 3. Kalau begitu, mari kita baca doa makan. Hubungan anak dengan orang tua, artinya anak hidup, orang tua hidup. Jadi paham? Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, kullu dzunubin yu'akhkharu minha ma sya'a illa uququl walidain fa innahu yu'ajjilu li sahibi fil uqubah fil hayati qabla al mamat. Artinya, setiap dosa yang dibuat oleh anak manusia nanti di akhirat baru Allah tanya itu dosa, kecuali durhaka kepada orang tua. Dikala hidup, kata Nabi, balasan itu Allah sudah panjang, tidak menunggu nanti mati. Ini kata Nabi loh, bukan kata Mahmud Hasim. Benar atau tidak, silahkan durhaka sama orang tua.
Nanti kalau sudah toki baru bilang betul yang apa Nabi katakan. Itu pertama. Siapa orang tua yang dimaksud? Ada 3. Walaupun yang dimaksud secara khusus adalah ibu, ayah yang melahirkan kita. Tapi ulama mengatakan selain ibu dan ayah masih ada lagi orang tua yang lain, namanya mertua. Itu sebabnya agama menghukumkan mertua tidak batal air wudu dengan menantunya. Bahkan sekalipun anaknya sudah wafat, menantu tidak boleh mengawini orang tuanya, mertua maksudnya, selama-lamanya. Karena mertua masuk di antara 15 golongan wanita yang Allah haramkan kita nikahi sampai hari kiamat. Ibu yang melahirkan, saudara perempuan ibu, saudara perempuan ayah, itu semua wanita-wanita yang diharamkan kita nikahi, termasuk mertua. Jadi hukumnya durhaka kepada mertua sama dengan durhaka kepada ayah dan ibu kita. Jangan pakai bahasa nganape mama, kita pe mama. Tidak boleh. Hukumnya sama. Hadis menjelaskan tentang itu. Yang berikut, selain mertua siapa lagi? Ada ulama mengatakan guru yang mendidik rohanimu sampai engkau tahu akhlak, engkau tahu ibadah, engkau paham agama. Itu juga orang tuanya. Makanya ulama mengatakan 3 orang ini kalau berdoa mustajab. Itu guru, biar dia guru karate, kalau sakit hati Allah gak boleh berdoa. Apalagi guru agama. Ya, so selesai orang tua dengan anak-anak dari orang tua. Sekarang tentang orang yang hidup. Kalau yang lalu kan orang mati, hubungan yang mati dengan yang hidup dengan yang mati. Sekarang orang yang setengah mati. Ada tidak orang yang setengah mati? Oh, halo. Ada tidak orang yang setengah mati? Contohnya? Ini bilang ada. Contohnya orang yang setengah mati. Berpikir, ada doi, apa lagi? Bayar utang, apa lagi? Sebutkan ibu. Itu yang bikin sakit kepala. Tok. Dan semua jawaban-jawaban itu mengarah kepada dunia. Tidak pernah orang berpikir setengah mati menghadapi maut, apalagi susah menghadapi pertanyaan Allah di yaumil mahsyar. Yang disebutkan tadi semua dunia. Setengah mati bayar hutang, setengah mati mencari, ATM turun, semua mengarah dunia. Itulah kebiasaan anak Adam, dan itu wajar. Wajar karena kita masih hidup. Tapi ada orang yang hidup setengah mati. Pertama, ada rezeki tapi tidak tahu atur, sehingga yang banyak tidak nampak. Ada tahu? Orang yang banyak hartanya, anaknya tidak ada yang sukses. Betul? Itu setengah mati dia kena. Ada lagi bapaknya guru agama, imam, ustaz, anak lau salah. Banyak. Bukan Pak kita, bukan Bapak imam ini, yang ini bukan. Di tempat yang jauh di sana. Jelas? Ada tidak orang tuanya dermawan, anaknya kikir? Banyak. Ini semua orang yang dimaksud orang-orang yang hidup berkecukupan tapi setengah mati. Kenapa? Mungkin saja rezekinya halal tapi tidak ada berkahnya. Bagaimana rezeki yang halal tidak ada berkah? Rezeki dicari dengan cara yang begitu rupa, tapi membelanjakannya tidak tahu kemana arahnya karena tidak mengikuti tuntunan Allah. Quran surah Al-Hadid ayat 11 Allah mengatakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu wa lahu ajrun karim."
barang siapa yang mau memberi kepada Allah pinjaman, Allah tanya, mau tidak saya, anda, kita yang hadir memberi pinjaman kepada Allah? Ini Allah yang bilang, Pak, Bu. Allah mengatakan barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah. Makanya ketika ayat ini turun, sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Allah Maha Kaya? Mengapa Allah menawarkan pinjaman kepada kita? Rasulullah menjelaskan panjang lebar tentang hal ini. Cara Allah meminta kepada manusia, Allah yang memberi kehidupan, Allah yang memberi rezeki, Allah pula yang menanggung hidup dan matinya. Tapi Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 11, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah?" Siapa yang mau memberi kepada Allah pinjamannya, fayudha'ifa lahu, maka Allah akan lipat gandakan gantinya. Satu, walahu ajrun karim, dan Allah beri dia bonus pahala yang begitu besar. Cara kita memberi pinjaman kepada Allah, jangan tanya sama ustaz, jangan tanya sama Pak Imam, tapi tanya kepada orang-orang yang paham tentang Al-Quran. Itu sebabnya ustaz mesti belajar, imam mesti belajar, jamaah mesti tahu. Bagaimana caranya? Para ahlul Quran mengatakan memberi pinjaman kepada Allah yaitu dengan membantu orang miskin, membantu kaum duafa, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan sarana-sarana ibadah, sarana-sarana umum. Itulah cara Anda memberi pinjaman kepada Allah. Nanti Allah akan lipat gandakan gantinya. Bisa saja yang Allah ganti bukan uang yang Anda keluarkan untuk pembangunan masjid, tapi Allah ganti dengan kesehatan yang terpelihara pada saat manusia bingung dan khawatir tentang corona. Bisa dipaham, Pak? Daripada doi simpan, tidak kasih pinjaman, rumah sakit jadi langganan, dokter hafal koran pemuka. Jelas, Bu? Cara Allah mengganti apa yang kita berikan sebagai pinjaman kepada Allah. Allah tahu apa yang kita butuhkan dan tidak perlu tanya kepada Allah, tempo apa Allah kembalikan. Allah tidak kembalikan sekalipun. Kita diberi kesehatan, keafiatan, umur panjang, kemampuan beribadah, itu sudah sangat cukup, bahkan melebihi dari apa yang Allah janjikan. Makanya perlu bersyukur. Baru Allah katakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sudah banyak karunia Allah kepada manusia, tapi hanya sedikit dari hambaku yang pandai berterima kasih. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai berterima kasih. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wa aktsaran nas la yashkurun. Justru kebanyakan manusia tidak pandai berterima kasih. Mari kita lihat contohnya. Waktu sholat Idul Adha dan Idul Fitri banyak tidak orang sembahyang. Gorofa keluar dari Napo, kabuk keluar dari Napo, sampai-sampai masjid tidak cukup, lapangan harus ditambah. Ketika tiba sholat 5 waktu, kemana itu yang di lapangan? Wa aktsaran nas la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Betul? Ini yang Allah tegur. Teguran-teguran Allah ini disampaikan di dalam Al-Quranul Karim, kemudian dipelajari oleh ulama ajari para ustadz, para imam, tablikkan itu ayat kepada manusia. Termasuk apa yang saya lakukan hari ini. Sampaikan itu ayat-ayat. Nanti kalau orang dapat kematian, orang tidak bisa membantah bahwa mereka pernah mendengar ayat itu dibacakan. Dan tidak ada yang ingkar, tidak ada yang lepas, tidak ada yang luput. Bagaimana keadaan orang yang menghadapi kematian? Allah menggambarkan dalam Quran
Allah mengatakan ada dua ucapan orang yang menghadapi sakratul maut. Yang pertama, minta agar Allah kembalikan ruhnya. Yang kedua, dia minta agar Allah tangguhkan umurnya dulu, jangan sekarang. Mana itu ayatnya? Perhatikan Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya, sehingga ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, dia berkata kepada Allah Tuhannya, Tuhan, kembalikan ruhku. Rabbirji'uni, kembalikan ruhku, la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Bila engkau kembalikan ruhku, maka aku akan berusaha untuk berbuat amal-amal yang baik yang dulu saya anggap enteng, bahkan saya celah dan remehkan. Tidak sedikit kita mencela amal kebajikan, datang celengan masjid, oh kurang anak-anak terus. Padahal yang dia datangkan adalah apa? Allah meminta pinjaman. Datang janda tua dengan baju yang robek-robek, compang-camping. Walaupun kita mampu memberi, kita berkata, nanti belum picah. Nanti bapak ada mai, soalnya berjual belum ada yang beli. Ini semua yang kita remehkan. Hal-hal yang sehari-hari kita bergaul dan bersentuhan dengan hal-hal seperti itu. Nanti di akhir kehidupan, Quran Al-Mu'minun ayat 99 100 mengatakan, kau akan mengatakan bulan, Rabbirji'uni, Tuhan kembalikan ruhku, la'alli a'malu shalihan, niscaya ruh yang kau kembalikan aku akan berbuat amal-amal yang saleh fima taraktu, yang dulu aku remehkan, bahkan aku anggap itu sesuatu yang tidak ada artinya. Tapi apa Allah jawab? Allah jawab, kalla, tidak. Tidak. Itu hanya ucapannya saja. Innaha huwa kalimatun qailuha, itu cuma ngalapin bilang. Wa min waraihim ila barzakhin yaumi yub'atsun. Setelah Allah keluarkan ruh, letakkan di barzakh. Nanti di hari berbangkit baru ente keluar. Itu pun keluar bukan kembali ke dunia, menuju kepada pertanggungjawaban di hadapan Allah Rabbul Jalil. Jelas Pak? Itu perkataan pertama, minta Allah kembalikan. Perkataan kedua, minta ditangguhkan. Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Apa katanya? Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan keluarkanlah dari nafkah yang kau dapati, yang kami berikan sebagai rezeki. Allah bilang, kalau dapat rezeki, kasih keluar nafkah. Apa nafkah yang dimaksud? Pertama, sebagai kepala rumah tangga, jangan lipat-lipat uang di dompet, tidak kasih kepada istri. Dapat 500, lipat 100, 400 ke sana. Betul? Ada yang suka lipat-lipat dompet? Ada? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Apa artinya? Maka belanjakanlah dari rezeki yang kami berikan kepada engkau. Kalau engkau kepala rumah tangga, berikan tanggung jawabmu kepada istri, anak, dan orang tua yang kau bina dan kau pelihara, termasuk yang menjadi tanggunganmu. Pertama.
Makna ini juga dimaknai dengan pengertian kalau ada kelebihan dari rezeki yang Allah kasih, bantu fakir miskin, perhatikan anak yatim, lihat masjid, perhatikan pondok pesantren, madrasah, di tempat-tempat di mana Allah memberikan keberkahan. Baru rezeki itu ada halalnya dan ada berkahnya. Ini tidak. Setiap bulan periksa buku tabungan. Setiap akhir tahun buka catatan deposito. Alhamdulillah, Allah masih sempat memberikan buku tabungan dan catatan deposito. Jangan sampai kau tunggu Allah memberikan catatan amal baru kau berkata seperti Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, Tuhan tangguhkan umurku fa asaddaqa wa aqum minas salihin, niscaya umur yang kau tangguhkan akan kugunakan untuk bersedekah agar saya bisa menjadi orang yang saleh. Nah, itu yang dimaksud dua ayat tadi dengan orang yang setengah mati. Kenapa setengah mati? Sudah jelas maut di depan, kembali ke dunia tidak mungkin, menghadapi tanggung jawab harus. Itu setengah mati namanya. Jangan berpikir bahwa setengah mati itu ATM turun, utang banyak, tagihan menumpuk. Tidak. Cukup, Bu? Cukup, Bu? Tiada yang lebih indah dari apa yang Ustaz sampaikan selain doa makan. Nyanda kali ini kita mau. Kita lanjut. Habis kalau habis, marah juga kalau mau marah. Apa? Mari kita perhatikan dalam salah satu kitab yang disusun oleh ulama besar, yaitu Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah, dalam kitabnya yang diberi judul Kitab Ar-Ruh. Perhatikan pula yang disusun oleh ulama lain yang diberi judul kitabnya Bainal Alamain oleh Mustafa Al-Qib. Perhatikan pula kitab yang menjelaskan tentang alam kubur yang disusun oleh Abid Dunya. Ulama-ulama besar ini menyusun khusus mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis sahih untuk menjelaskan kepada umat seperti apa penjelasan Quran tentang mati dan alam barzakh hingga yaumil mahsyar. Kita ambil dari tiga kitab ini, Ar-Ruh, Al-Qubur, Bainal Alamain. Ar-Ruh artinya roh, Al-Qubur artinya kuburan-kuburan, Bainal Alamain artinya kehidupan di antara dua alam, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Itulah alam barzakh namanya. Bagaimanakah manusia ketika nanti setelah ruhnya dia keluarkan oleh malaikat atas izin dan perintah Allah? Mari perhatikan. Ini orang yang taat, orang yang saleh. Ada rezeki, lancarkan yang halal. Ada kelebihan, berikan bantuan kepada siapa yang membutuhkan. Nah, waktu dia mati, Quran menjelaskan tentang keadaannya pada waktu akan mati. Ya, surah Al-Fajr ayat 27 dan ayat 30. Begini bunyinya. Ini orang baik yang mati, yang mau mati. Apa yang terjadi? Al-Fajr 27 sampai 30, Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang hidupnya penuh dengan ketenangan. Tenang karena tidak ada orang yang dia rugikan semasa hidup, karena dia orang baik. Tenang karena dia hanya mencari yang halal, meninggalkan yang haram. Tenang di saat orang meninggalkan sholat, dia dan beberapa kelompok sedang sholat di masjid, sedangkan yang lain sedang sibuk jualan, cari nafkah. Ini alasan memberi kehidupan anak dan istri. Dia lupa kehidupannya untuk di akhirat kelak nanti. Terus apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i, kembali engkau ila rabbik, kepada sisi Tuhanmu, radiyah.
engkau ridha dengan perpisahan ini, mardiyatan, Allah pun ridha berjumpa dengan engkau. Wadkhuli fil ibadi, karena engkau ridha dengan perpisahan dunia dan aku ridha berjumpa dengan engkau, kata Allah. Wadkhuli fil ibadi, maka masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam syurgaku, kata Allah. Ini orang yang baik yang akan mati. Sekarang mari kita lihat orang yang susambayan nyanda, hidup pas-pasan, maksiat kiri kanan, tetangga tidak tenang, ayam-ayam sampai binatang-binatang juga khawatir kalau dia ada. Bagaimana orang seperti ini? Mari perhatikan Quran surah Al-An'am ayat 93. Apa Allah katakan? Allah mengatakan, walau tara idz zalimuna fi gamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhrijū anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Sekiranya engkau sanggup melihat keadaan orang-orang yang zalim ketika berada dalam keadaan tekanan sakratul maut, kau tidak akan sanggup, kata Allah. Karena pada saat dia menemui kematian, malaikat datang dan memukul ia dengan pukulan sambil mengatakan, keluarkan ruhmu, atau kami yang keluarkan. Al-yawma, hari ini, tujzauna adzabal hun, kau rasakan siksaan yang menghinakan, karena dulu kau sering menghina, mencela kebaikan. Hari ini kami yang akan menjawab semua celaan itu. Kenapa? Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, karena dikala kau hidup dulu kau berlaku congkak. Itu ustaz itu cuma pandai bercerita, ustaznya pandai bercerita, tapi firmannya jangan kau remehkan, karena itu Allah yang berfirman, bukan ustaz. Jelas? Jangan kau tidak senang kepada mubaliknya, ayatnya kau celah dan kau tolak apa yang dia sampaikan. Unzuru ma qala wala tanzuru man qala. Perhatikan, lihat, ambil apa yang dia katakan, dan jangan kau lihat siapa yang mengatakan. Jelas? Allah dalam Quran Al-An'am 93 mengatakan, sekiranya kami kasih lihat bagaimana orang-orang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, kau tidak akan sanggup. Karena malaikat akan memperlakukan sejak mulai ruh dicabut sampai dimasukkan ke dalam alam barzakh penuh dengan kehinaan. Belum lagi ketika dibangkitkan di yaumil mahsyar, menunggu dan menanti perhitungan. Allah akan memberi perhitungan, itu pun dalam ketersiksaan, belum disiksa tapi sudah tersiksa. Orang durhaka kalau sudah mati, Allah kasih masuk di alam kubur, Allah bilang apa? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Sejak mulai dia dimasukkan, kami tampakkan siksaan dan bentuk-bentuk siksaan di api neraka jahanam kelak nanti di alam kubur 2 kali, pagi dan petang. Allah kasih lihat, nanti kan mau dapat ini, nanti kan mau begini, tapi belum. Nanti kalau sudah hari berbangkit, soreken, bakureken, baru ente masuk, baru mana dapat semua apa yang Allah perlihatkan. Ketika ada di barzakh, belum kita ke alam mahsyar. Lanjut, tutup terakhir. Suatu saat, hadis diriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain yang disusun oleh Al-Hakim An-Naisaburi, seorang ulama hadis. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, dia mengutip satu hadis sahih. Hadis yang sama termuat pula dalam kitab Al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Nomor hadisnya berbeda. Di situ dijelaskan, Bu, suatu saat sahabat-sahabat sedang menggali liang lahat untuk memakamkan salah seorang sahabat yang wafat. Itu di kuburan Baqi. Kuburan Baqi.
di dekat Qar'at. Jadi di situ ada baki kuburan para sahabat yang wafat. Ada sahabat yang wafat dikuburkan. Ketika mereka sedang menggali yang lahat, tiba-tiba Nabi datang. Nabi datang memberi salam, kemudian Nabi langsung menuju dekat liang lahat, kemudian Nabi duduk. Sahabat-sahabat ikut duduk, sehingga ada yang berkata, ka'anna ru'usana at-tayr. Nabi datang, duduk, diam. Sahabat ikut, duduk, diam, tidak berucap apa-apa, seakan-akan ada burung di atas kepala. Kalau orang kok ada burung di atas kepala, bagaimana atau bagaimana? Kalau sahabat ada burung di atas, dalam badiah. Kalau orang ada burung di atas, bloku. Jadi beda. Sahabat dan orang itu satu kiasan saja, bahwa mereka diam seakan-akan menanti dan menunggu apa yang Nabi mau katakan. Waktu Nabi punya dekat di liang lahat, Nabi duduk, Nabi berkata, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Itu yang Nabi ucapkan 3 kali, salah marrat, kata sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib. 3 kali berkata itu. Setelah itu Nabi katakan, tahukah kalian orang-orang yang mati, ketika yang mati ini orang yang baik, ibadahnya baik, amal salehnya baik, kehidupannya baik, waktu dia mati datang malaikat. Malaikat datang, kata Nabi. Malaikat maut berdiri sejauh mata memandang, kata Nabi. Malaikat maut berdiri dari orang yang akan mati, orang yang mati itu sejauh mata memandang. Kemudian ada 2 malaikat yang duduk di samping kanan dan kiri. Yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anil shimali. Dalam surah Al-Ghafir dijelaskan itu. Datanglah 2 malaikat penerima, satu di kanan, satu di kiri. Mereka tinggal menunggu roh itu malaikat maut keluarkan. Maka ketika sudah dikeluarkan itu roh oleh malakul maut, tapi ini orang baik, malaikat yang di kanan langsung bergerak dengan reaksi yang cepat, kata Nabi, tidak menunggu-nunggu lagi. Dengan begitu cepat dia menangkap dan mengambil roh orang baik dari tangan malaikat maut, sebagaimana mengalirnya air, kata Nabi. Seperti itu ditangkap, dimasukkan ke dalam kafan yang telah disiapkan. Kemudian kata Nabi, tiba-tiba roh orang mukmin itu mengeluarkan hanud. Apa itu hanud? Aneka macam wangian. Roh itu mengeluarkan bau yang harum, bukan bau kemenyan, gula pasir dengan kayu manis, bukan. Ruh mengeluarkan bau yang harum. Maka kata Nabi, malaikat yang menerima tadi roh orang beriman dibawa menuju langit. Sampai di langit pertama, kedua, ketiga. Di setiap langit ada malaikat-malaikat yang beribadah kepada Allah. Ketika lewat malaikat dengan ruh orang beriman tadi, malaikat bertanya, bau harum dan manakah ini? Malaikat yang menggenggam roh orang beriman, dia berkata, ini rohnya si Fulan bin Fulan, kata Nabi. Begitu mereka langsung mendoakan, semoga Allah merahmati jiwa yang tenang. Naik lagi ke langit kedua, ketiga, sampai di hadapan Allah Rabbul Jalil. Kemudian Allah mengatakan, tetapkan dia sebagai ahlul jannah dan kembalikan dia ke dunia, karena dia belum dibangkitkan di yaumil mahsyar. Masukkan dia ke alam barzakh untuk menerima janji Allah. Hamud namanya, wangian yang keluar dari keharuman amal saleh. Tapi kata Nabi, ketika orang beriman tadi mau dikeluarkan,
Malaikat berkata dalam hadis itu juga, malaikat berkata, ayyatuhan nafsu thayyibah, ayyatuhan nafsu thayyibah, hai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah engkau, ila magfiratin minallahi wa ridwan, menuju ampunan dan keridhaan Allah. Ini orang beriman yang mati. Malaikat keluarkan sambil mengatakan, ayyatuhan nafsu thayyibah, hai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju kepada ampunan Allah dan keridhaannya. Tapi kalau yang orang yang fajir, al-abdul fajir, hamba yang hidupnya hanya tahu cuma bikin durhaka, bikin kesusahan, bikin kesulitan, tidak mau ibadah, dapat lebih tidak mau bersyukur, bonggili, skakar, koncudu. Mari kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah malaikat berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, hai jiwa yang buruk, ukhruji, keluarlah engkau dari tubuh ini, ila suhtin minallahi wa ghadban, keluarlah engkau wahai jiwa yang buruk menuju kemurkaan dan kebencian Allah. Malaikat langsung tangkap itu roh tadi, roh yang buruk tadi tangkap, kemudian dibawa menuju langit untuk dilaporkan kepada Allah bahwa ada fulan bin fulan yang baru mendaftar penghuni kubur baru. Jadi data itu tidak ada di capil, Pak, ada di sijil namanya, catatan kehidupan manusia. Dibawa, tiba-tiba kata Nabi, itu ruh tadi dimasukkan dalam sebuah kantong, dan ruh itu mengeluarkan bau busuk yang tidak pernah kau cium selama di dunia. Namanya as-sumu. Sumu itu artinya bau-bauan yang saking busuknya sampai hidung pun tidak mau menciumnya. Keluar itu bau dari ruh, kata Nabi, dibawa menuju langit. Malaikat semua tutup hidung. Satu tidak lewat itu. Sampai itu. So itu dia yang sekadar pencuru, bonggili, sombong, mau puji, mau sambayang, yang pernah hadir takziah, apalagi majlis taklim. Kalau dia hadir, so dia sudah ingin kerusuhan dalam majlis dan sebagainya. Ini semua itu nanti akan mengeluarkan bau yang buruk, sehingga malaikat pun mendoakan kebinasaan bagi kalian, engkau wahai ruh yang keluar. Apa yang terjadi di hadapan Allah? Allah bilang, tetapkan dia sebagai ashabun nar, penghuni neraka, kembalikan dia ke dalam kubur, karena belum datang janji Allah yaumul mahsyar. Ibu, apa yang saya sampaikan dari awal, 3 hari itu bukan ucapan saya, itu bukan karang-karangan saya, dan itu bukan apa yang saya ada-adakan, tapi itu yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, dan itu pula yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Believe it or not, percaya atau tidak, Anda dan saya pasti akan menemukan itu di saat sakaratul maut tiba. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.